A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun wa asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman semuanya, untuk hari ini kita akan melanjutkan kajian kita tentang iman, di mana pada waktu yang lalu kita sudah membahas 5 poin dari persoalan iman, yaitu yang meliputi asal kata iman, arti kata iman, nilai iman, harga iman, dan definisi iman. Bagi teman-teman yang belum mengikuti kajian tentang kelima persoalan ini, silahkan nanti membuka kembali unggahan yang sudah kita sajikan. Dan hari ini kita akan masuk ke dalam pembahasan poin yang ke-6, yaitu tentang garis iman. Jadi istilah garis ini akan kita jejerkan dengan istilah iman, di mana sudah kita ketahui bersama dari definisi yang sudah kita ambil kemarin. Kalau iman itu artinya adalah pandangan dan sikap hidup, maka garis iman adalah garis pandangan dan sikap hidup, atau boleh dikatakan garis hidup saja. Jadi kita mengenal istilah garis hidup, ya, atau suratan takdir, karena istilahnya garis hidup itu menjadi garis takdir. Tapi di sini saya akan membahas tentang garis iman ini lebih dulu, mendudukkan istilah garis itu apa artinya. Garis ini adalah terjemahan dari bahasa Al-Quran, khottun. Ya, ini ada istilah khot. Kalau di pelajaran di sekolah itu ada khot, ya, itu garis, ya. Yang bentuk muannasnya adalah khotwatun. Itu artinya garis. Atau yang lebih terkenal istilahnya adalah khittoh. Ini biasa dipakai misalnya kembali kepada khittoh perjuangan suatu organisasi, misalnya apabila dianggap sudah melenceng dari garis perjuangannya, maka biasanya diserukan kembali ke khittoh perjuangan. Nah, khitoh ini garis. Nah, kalau bentuk jamaknya adalah khutut atau khutwatun. Nah, kalau kata khutwat ini sering kita jumpai di ayat-ayat Al-Quran, yaitu wala tattabi'u khutwatis syaiton. Jadi sebenarnya arti wala tattabi'u khutwatis syaiton itu janganlah mengikuti garis-garis setan. Ya, kalau ada garis setan berarti ada garis Allah, ya. Maka nanti istilah garis itu juga dipakai misalnya dalam istilah khotul istiwa. Ya, ada istilah khotul istiwa. Itu jadi katulistiwa, ya. Di bahasa Indonesia berubah jadi katulistiwa. Itu adalah asalnya khotul istiwa, yaitu garis tengah bumi. Katulistiwa. Kemudian dari kata khut atau khotwatun atau khittotun yang bermakna garis, kita gandeng dengan kata iman, menjadi garis iman. Di dalam Al-Quran, selain kata garis, Allah juga menggunakan istilah sabil. Ya, nanti arti garis ini nanti sama dengan sabil. Sabilun, ya. Misalnya ud'u ila sabili rabbika.
Ya, sabilun itu artinya jalan. Nah, nanti ada persamaan antara jalan dan garis. Karena istilah garis itu dalam ilmu ukur, misalnya kita membuat garis begini ya. Kita beri kode di sini A, di sini Z. Ini nanti disebut dengan garis AZ. Antara A dengan titik-titik yang ada, antara A dengan Z ini nanti juga ada misalnya B, C, D, dan seterusnya. Maka dari A ke Z ini disebut dengan garis AZ. Tetapi kalau dari B ke C ini biasanya disebut dengan ruas garis. Ya, ada garis, ada ruas. Ruas garis itu adalah bagian dari garis. Bagian dari ruas garis tentunya titik-titik. Maka garis ialah jumlah titik-titik, ya, jumlah titik-titik yang sambung menyambung, atau himpunan titik-titik yang sambung menyambung. Nah, tinggal garis apa? Kalau garis AZ yang dimulai dari titik A berakhir sampai ke titik Z. Jadi titik dimulainya garis disebut dengan titik awal atau titik tolak. Ya, titik tolak itu titik bertolak, titik berangkat, dimulainya garis. Dan titik di ujung garis, titik terakhir ini disebut dengan titik akhir atau tujuan. Jadi kalau kita mengatakan titik akhirnya di mana, itu sama dengan tujuannya di mana. Titik awalnya dari mana, titik akhirnya kemana. Itu menggambarkan berangkat dari mana sampai kemana. Jadi sebagai perumpamaan dari iman, garis iman ini nanti adalah perlambang atau perumpamaan dari tindakan-tindakan. Jadi titik-titik ini adalah tindakan atau langkah. Kalau jalan, langkah-langkah yang dikerjakan dari langkah pertama sampai langkah terakhir. Misalnya ini berangkatnya dari Malang, titik tolaknya, titik berangkat itu dari Malang, titik akhirnya misalnya Jakarta. Nah, ini titik akhir atau tujuan misalnya Jakarta. Nah, jadi garis dengan jalan mempunyai persamaan. Persamaannya apa? Dia menggambarkan adanya titik berangkat, titik awal, dan titik akhir. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bahwa iman itu bisa digambarkan seperti garis atau jalan. Maka nanti ada istilah, kalau garis itu adalah dalam istilah politik disebut dengan strategi, sedangkan taktik itu titik-titik. Maka kalau kita memakai istilah ini, garis iman itu sama dengan strategi dan taktik iman. Ya, strategi menggambarkan garis. Taktik itu adalah titik-titik, ya, dari titik awal yang sambung menyambung sampai dengan titik akhir. Dalam suatu perjuangan, maka strategi dan taktik itu sangat diperlukan. Maka Nabi Muhammad itu dalam mencapai kemenangan mempunyai strategi dan taktik tidak, kan? Mempunyai khitoh tidak, mempunyai garis iman tidak. Ya, jelas bahwa semua rasul yang menurut Al-Quran, semua rasul itu mencapai kemenangan dalam kehidupannya, muflihun. Tentu mereka mencapai kemenangan bukan merupakan hal yang mudah, tapi suatu perjuangan yang menggunakan suatu strategi dan taktik. Garis iman para rasul
itu nanti dijelaskan misalnya dalam surat Al-Fatihah. Ya, garis iman para rasul disebutkan dengan istilah siratal mustaqim. Ya, siratal mustaqim. Maka doa kita, ihdinas siratal mustaqim. Ini potongan ayat. Di sini di ayatnya bertanda fathah. Karena didahului dengan ihdinas siratal mustaqim. Ini ada alif lamnya. Ihdinas siratal mustaqim. Asalnya dari kata siratul mustaqim. Kata pokoknya adalah kata as-sirat yang juga diartikan jalan. Jadi as-sirat arti letternya itu adalah jalan. Maka ada yang mengartikan siratal mustaqim itu adalah jalan yang lurus. Sebenarnya siratul mustaqim itu adalah kata majmu' yang maknanya adalah jalan kehidupan yang benar. Karena penjelasan siratal mustaqim itu di surat Al-Fatihah adalah ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan hidupnya orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah. Apa nikmatnya? Nikmatnya kemenangan hidup. Ghairil maghdub waladhdallin. Ini sirat juga ya. Ada sirat yang lain, yaitu sirat yang dikatakan oleh Al-Baqarah itu al-maghdub. Siratal maghdub diterjemahkan menjadi jalan yang dimurkai, bukan siratal mustaqim, tapi jalan yang dimurkai oleh Allah. Dan ada yang al-dhalin. Jadi di sini paling tidak secara global ada siratal mustaqim, ini yang benar, ada siratal maghdub dan siratul dhalin. Jalan hidup yang salah itu ada dua, disebut dengan maghdub, yaitu jalan yang dimurkai oleh Allah, dan siratul dhalin adalah jalan hidup yang diterjemahkan dhalin, ya kesasar ya, jalan yang tidak mencapai tujuan. Jadi tidak jelas tujuannya kemana. Nanti maghdub dan dhalin ini adalah garis-garis yang tidak lurus ya, istilahnya. Kalau kita gambarkan nanti akan menjadi begini gambarannya. Siratal mustaqim itu adalah jalan hidup yang benar ya. Inilah jalan yang telah ditempuh oleh para nabi, dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad. Semuanya nabi-nabi berjalan di atas jalan yang benar, jalan yang lurus. Tetapi nanti ada yang di tengah jalan kan gitu ya. Setelah menerima ajaran dari Allah, mereka belok ke kiri, menyimpang. Ya, menyimpang ke kiri inilah maghdub. Ya, inilah maghdub. Dan ada yang menyimpang ke kanan. Ya, inilah dhalin. Jadi dia tidak istiqomah, tidak teguh, tidak tetap di jalan yang benar, tetapi mereka menyimpang. Nah, ini dulu tentang pengertian garis, bahwa ada garis yang lurus, garis yang benar, dan garis yang salah.